izin edar yang dimiliki oleh tersangka itu masih proses perizinan, sedangkan yang digunakan secara ilegal adalah izin edar milik orang lain. Yang harus dipidana dalam arti hukuman berat adalah yang telah menyalahgunakan dengan skala besar. Pada saat memproduksi produk termasuk minyak goreng ini harus mengajukan izin edar di Badan POM sebelum diedarkan ke masyarakat. Beginilah suasana saat Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas menggerebek gudang pengemasan minyak goreng curah milik CV Alam Timur Jaya di wilayah Watu Gede, Singosari, Malang, Jawa Timur. Saat digerebek, sejumlah karyawan sedang melakukan proses produksi pengemasan. Di dalam gudang ini tampak puluhan karton minyak goreng siap edar dengan merek Lapama. Diduga kuat, merek dagang ini belum memiliki izin edar, serta CV Alam Timur Jaya memberikan informasi menyesatkan. Mengapa menyesatkan? Ya, scan barcode BPOM di produk kemasannya seolah-olah sudah memiliki izin edar. Namun saat dicek, scan barcode tersebut ternyata milik usaha dagang Alfarku yang berada di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Salah satu karyawan di gudang ini sempat diinterogasi tim Satreskrim Polresta Banyumas. Ia diduga kuat berperan sebagai kepala produksi. Ada masuk depan kita memang paling siapa dihubungi Pak Ilmi. Oh ini botolnya loh. Satu juga. Itu minyak curah. Oh, juga. Ini dari dia ada CO-nya. Dalam foto-foto penggerebekan yang diterima tim telusur TV One, gudang pengemasan ini cukup luas. Dari tampak depan, gudang ini menyerupai rumah tinggal. Berada di area seluas 2.000 meter persegi serta berlantai 2 menjadikan gudang ini aman dari pantauan warga di sekitar. Di bagian belakang, nampak tumpukan jerigen besar yang digunakan untuk wadah minyak curah sebelum masuk ke botol. Di dalam gudang, ada tumpukan karton minyak goreng siap edar, ribuan botol kosong, serta sejumlah mesin produksi. Pelaku sendiri ini inisial RN ini memang direktur utama CV Alam Timur Jaya ini dia memiliki izin merek yaitu Lapama, kemudian dia tidak memiliki izin edar dan hasil pemeriksaan kami bahwa izin edar tersebut masih dalam pengurusan. Sementara dari hasil pengecekan perizinan tersebut bahwa izin edar yang dimiliki oleh tersangka itu masih proses perizinan, sedangkan yang digunakan secara ilegal adalah izin edar milik orang lain, yaitu usaha dagang daripada Alfarco ini. Perusahaan tersebut sekarang berada di wilayah Purworejo. Berdasarkan keterangan Direktur CV Alam Timur Jaya, Rahman Adi Nugroho, dalam setiap bulannya ia memesan 7-8 ton minyak curah. Kemudian minyak yang datang langsung dikirim ke gudang pengemasan di Malang, Jawa Timur. Bahan baku dari pelaku itu mengambil dari distributor, salah satu distributor minyak goreng yang berada di wilayah Malang juga. Kemudian dibeli itu, jadi setiap minggu
itu 8 sampai 10 ton dibeli sama pelaku, kemudian diproduksi, kemudian masuk ke dalam alat repacking, kemudian didistribusi di wilayah Malang, kemudian sampai dengan wilayah Banyumas. Izin edar yang dimiliki oleh tersangka itu masih proses perizinan, sedangkan yang digunakan secara ilegal adalah izin edar milik orang lain. Yang harus dipidana dalam arti hukuman berat adalah yang telah menyalahgunakan dengan skala besar. Pada saat memproduksi produk termasuk minyak goreng ini harus mengajukan izin edar di Badan POM sebelum diedarkan ke masyarakat. Dari penggerebekan ini, Polresta Banyumas menyita 1.524 karton minyak goreng merek Lapama, 1 unit mesin pengisian, serta 1 bendel label kemasan minyak goreng Lapama. Ada juga 1 karung plastik tutup botol, 3 pak botol kosong, 100 karton kardus packing Lapama, 1 bendel laporan penjualan, 1 lembar invoice, dan 2 tanda plastik. Jadi total minyak goreng siap edar yang disita sebanyak 7.548 botol. Usai digerebek, Polresta Banyumas beserta Polda Jawa Tengah merilis kasus ini kepada awak media. Polisi menetapkan 1 tersangka tunggal atas nama Rahman Adi Nugroho yang berperan sebagai Direktur CV Alam Timur Jaya. Kepada yang bersangkutan, ini sangat merugikan masyarakat dengan cara memalsukan barcode dan izin edar yang itu seharusnya dimiliki oleh perusahaan lain. Kasus minyak goreng ilegal yang dibongkar Polresta Banyumas menjadi perhatian serius Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Banyumas. Menurut Sulianto, praktek seperti ini kerap ditemukan dalam inspeksi di lapangan. Secara label, minyak goreng tersebut memang menggunakan produk atau menggunakan nama yang sudah terdaftar, tetapi memang secara etiket dan sebagainya tidak sesuai aturan, karena produksinya bukan di tempat yang dia mengajukan izin edar, mengajukan untuk legalitas, tapi dia diproduksi di lain tempat, dan ternyata memang itu bukan diproduksi oleh yang punya izin edar gitu. Ya, kalau dari pelanggaran memang sudah terjadi suatu pelanggaran ya, terutama di legalitasnya. Jadi mestinya pelaku usaha pada saat memproduksi produk termasuk minyak goreng ini harus mengajukan izin edar di Badan POM sebelum diedarkan ke masyarakat. Sementara itu pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai pelaku praktek culas ini layak dihukum pidana. Tentu yang harus dipidana dalam arti hukuman berat adalah yang telah menyalahgunakan dengan skala besar, ya, beratus-ratus ribu liter atau bahkan dalam skala ton atau juta ton. Itu saya kira memang harus dipidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan inilah tips agar konsumen terhindar dari praktik semacam ini. Ya, tipsnya sebenarnya memang kalau bisa membeli di tempat-tempat yang lebih kredibel. Ya, dalam arti apakah baik di pasar modern atau pasar tradisional, ya. Tetapi sekali lagi konsumen kapasitasnya terbatas untuk mendeteksi apakah itu palsu atau asli, karena tidak cukup hanya dengan melihat secara kasat mata, tapi harus dengan uji lab oleh yang berkompeten. Kaum perempuan di wilayah Banyumas, Jawa Tengah merasa kecewa atas kasus ini. Di saat warga kesulitan mendapatkan minyak goreng murah, ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Sebagai konsumen dan pelaku bisnis kuliner, sayang sekali gitu ada kemasan yang secara legalitas belum terdaftar. Nah, ini kan menyesalkan buat
teman-teman pelaku bisnis kuliner yang lain ya. Menipu masyarakat, jadi halal tidaknya kan kita tidak tahu kepastiannya. Dalam kemasannya juga ternyata tidak sesuai ya. Kalau menurut saya itu pembohongan yang besar-besaran ya, termasuk itu ya harus dihukum atau ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Selain di Banyumas, Jawa Tengah, penggerebekan gudang minyak goreng curah yang disulap menjadi kemasan mewah juga pernah terjadi di Banten. Izin edar yang dimiliki oleh tersangka itu masih proses perizinan, sedangkan yang digunakan secara ilegal adalah izin edar milik orang lain. Yang harus dipidana dalam arti hukuman berat adalah yang telah menyalahgunakan dengan skala besar. Pada saat memproduksi produk termasuk minyak goreng ini harus mengajukan izin edar di Badan POM sebelum diedarkan ke masyarakat. Selain Polresta Banyumas, Jawa Tengah, kasus yang sama juga pernah dibongkar jajaran di Treskrimsus Polda Banten. Beginilah suasana saat Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten menggerebek gudang tempat pengemasan minyak goreng premium palsu. Di gudang ini, sejumlah toren besar tempat penampungan minyak goreng curah ditemukan. Polisi juga menemukan tumpukan tutup botol minyak goreng kemasan tanpa label, mesin pres, botol kosong, hingga alat filter untuk menjernihkan minyak curah. Polisi menangkap basah sejumlah pegawai sedang bekerja. Mereka menyulap minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium. Seperti apa gudang tempat pengemasan minyak goreng curah ini? Berikut rekaman gambarnya. Saat digerebek, pemilik gudang yang mengaku sebagai direktur ini tak bisa mengelak lagi. Fakta keras menunjukkan jika di gudang ini terjadi aksi tipu-tipu. Nah ini produksi yang sudah jadi dari minyak curah ini. Batu. Ini sudah diproduksi dan masuk ini sini nih. Kemudian ini nih alatnya di sini. Ya, clear ya. Clear. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menetapkan 1 orang tersangka dari penggerebekan ini. Sejumlah barang bukti ribuan botol minyak goreng kemasan dan merek dagang beserta alat pengemasan disita. Jadi dari informasi yang berkembang di masyarakat, kita temukan adanya indikasi bahwasanya minyak goreng curah dilakukan pengemasan kembali dan dijual di masyarakat dengan harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Lokasinya ada di wilayah Banten, khususnya di Polres Serang Kabupaten. Ini mulai berjalan setelah adanya perintah dan instruksi tentang harga eceran tertinggi minyak curah. Jadi awalnya perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang trading ya, pengantaran bahan makanan begitu. Tapi kemudian mengantongi izin perdagangan besar minyak nabati dan hewani setelah bulan November 2022. Setelah itu baru bergerak dia mengantongi izin minyak curah tersebut dan setelah dimulai dengan indikasi mens rea perbuatan jahatnya. Jadi ini mens rea yang kita temukan adalah dari minyak botol ini memang dia sudah mengantongi sertifikat SNI. Tetapi dalam proses pengurusan izinnya dia menggunakan produk lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sertifikat halal yang ditempelkan dalam produk ini, dia belum memiliki sertifikat. Dan yang ketiga, bahwasanya kandungan dalam
minyak ini perlu dipertanyakan lagi, misalnya ada vitamin A dan lain sebagainya. Dan yang paling penting bahwasanya produk ini belum memiliki izin dari BP POM. Sampai dengan saat ini kita tetapkan 1 orang tersangka dan kemungkinan akan berkembang lagi. Nanti akan kita lihat hasil penyelidikan kita siapa yang terlibat dan turut serta di dalamnya. Nanti kita perlu datakan kembali, yang jelas intinya minyak goreng curah itu harga eceran tertingginya adalah 14.500. Kemudian untuk harga minyak premium itu angka 20.000 sampai 25.000. Terkait dengan itu akan kita dalami kembali. Jadi itu intinya adalah mendistribusikan barang yang seharusnya minyak curah dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Tetapi dengan dikemas dalam bentuk kemasan maupun kemasan premium, harganya tentunya akan menjadi lebih tinggi. Demikian. Hasil temuan kita di lapangan dijual seharga 20.000 sampai dengan 22.000 rupiah. Intinya siapapun yang bermain dengan minyak goreng, baik itu kartel, mafia, maupun spekulan, dan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah akan berhadapan dengan kami para penegak hukum. Dari penggerbekan ini, Polda Banten menetapkan Direktur CV Jongjin Pratama Asyariri sebagai tersangka. Pria berusia 28 tahun ini hanya bisa pasrah dan tertunduk saat diinterogasi penyidik. Ia mengakui semua perbuatannya, menyulap minyak curah menjadi kemasan dan dijual dengan harga minyak goreng premium. Berapa harga minyak goreng curah yang saudara beli? Kemudian berapa harga jual setelah menjadi minyak goreng kemasan? 12 Pak, saya beli 12, kalau jual curah 14, kalau udah jadi kemasan 17.000 Pak. Kemudian yang paket? Yang paket sama liter ini 20.000 Pak. Karena isinya apa saja paket itu? Minyak 1 liter, deterjen 5.000, sama kemasan plastik. Berapa gaji pegawai yang membantu saudara dalam melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah ke dalam kemasan premium? Borongan Pak, per Borongan. botol 500 rupiah. Dalam satu hari dapat berapa banyak? Tergantung bahan baku Pak, yang sudah terjadi cuma 1.000 sampai 2.000 liter. Sungguh miris, di tengah harga minyak goreng yang meroket, dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.